Oke, halo teman-teman semua. Jadi pada hari ini saya akan memberikan kuliah mengenai struktur bakteri dan virus dan juga klasifikasinya. Jadi pada bab ini merupakan bab lanjutan dari pertemuan yang minggu lalu uh, mengenai mikrobiologi. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa bakteri ini adalah sel prokariot, yaitu sel prokariot yang ukurannya paling kecil dan mereka tidak punya nukleus dan organel. Jadi yang dimaksud organel di sini adalah sistem organel yang kompleks, gitu ya. Kemudian bakteri itu secara garis besar itu dikategorikan menjadi dua kelas, yaitu Archaebacteria dan Eubacteria. Oke, mari kita lihat Archaebacteria dan Eubacteria itu yang seperti apa. Yang pertama, Eubacteria. Eubacteria itu adalah bakteri dengan grup yang besar dan dia dapat hidup dimanapun, hampir dimanapun, di tempat manapun begitu ya. Kemudian strukturnya itu dikelilingi oleh dinding sel yang dibuat atau tersusun atas peptidoglikan dan dia mempunyai sel membran. Jadi di dinding sel ini letaknya itu adalah di bagian luar dari dinding sel. Nah, kalau kita lihat struktur bakteri itu seperti ini, ya teman-teman. Di sini ada bagian paling luar itu ada dinding sel. Ini yang kita maksud dinding sel yang terdiri dari peptidoglikan itu adalah ini lapisan yang paling luar. Kemudian di bagian lebih dalamnya ini adalah sel membran. Kemudian lebih dalam lagi di situ ada sitoplasma yang di dalamnya itu terdapat organel yang relatif simple yaitu ribosom dan juga di sini DNA-nya akan terlokalisir di dalam suatu uh, tempat di sitoplasma yang disebut sebagai nukleoid. Jadi dia bukan inti sejati, tapi dia adalah inti semu. Makanya namanya bukan nukleus, tapi nukleoid. Kemudian kategori yang kedua yaitu adalah Archaebacteria. Archaebacteria itu adalah bakteri yang mempunyai struktur peptidoglikan yang terbatas atau tidak punya struktur peptidoglikan dan DNA-nya itu strukturnya lebih mendekati dari eukariot. Bakteri ini hidup pada lingkungan yang harsh, jadi lingkungan yang ekstrim, seperti hot spring. Hot spring itu tempat permandian air panas, juga pada lingkungan yang berkadar garam tinggi, misalnya air laut atau laut mati yang mempunyai kadar garam tinggi. Kemudian dia juga bisa hidup di saluran pencernaan dari animal atau hewan. Ya, minggu lalu kita sudah berbicara bahwa ada enzim yang dihasilkan oleh bakteri yang hidup pada lambung kambing seperti enzim kemosin. Jadi dia hidup dan bertahan di lambung kambing. Kita tahu lambung kambing itu pH-nya 1 sampai dengan 3. Jadi merupakan environment atau lingkungan yang sangat ekstrim. Kemudian bakteri itu diidentifikasi melalui 4 cara. Yang pertama adalah berdasarkan shape-nya atau berdasarkan bentuknya. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan dinding sel. Yang ketiga berdasarkan pergerakan. Dan yang keempat adalah bagaimana caranya dia memperoleh energi. Satu, berdasarkan bentuknya. Jadi bakteri itu dikategorikan menjadi 3 bentuk yang berbeda. Yang pertama adalah basil. Basil itu adalah bentuk rod atau batang. Yang kedua itu adalah koki. Koki itu bentuknya adalah bulat, sphere. Kemudian yang ketiga adalah spiral atau spirilla. Nah, mereka dari bentuk-bentuk tadi bisa membentuk berorganisasi melalui beberapa cara, yaitu dia bisa membentuk long chain. Jadi misalnya bakteri batang itu dia bisa ada yang berjejer-jejer satu dengan yang lain, atau dia membentuk cluster. Oke.
Kemudian berikutnya itu adalah morfologinya seperti apa. Jadi bakteri bentuk rot itu misalnya adalah seperti ini. Ini adalah gambar dari SEM, scanning electron microscopy yang diwarnai. Jadi supaya lebih jelas bagi orang lain untuk mengamati begitu ya. Kemudian yang kedua adalah Foci, ya adalah bentuk sphere. Sphere itu bentuk bola, bulat. Kemudian yang ketiga bentuk spirilla. Spirilla ini lebih ke arah bentuk seperti benang, tetapi bagian ujungnya itu menyudut begitu. Oke. Bedanya apa dengan yang bentuk rod? Kalau bentuk rod ini bagian ujungnya yang sebelah sini teman-teman, ini bagian ujungnya itu seperti parabolik gitu ya, smooth parabolik. Sedangkan kalau yang spirulina ini bagian ujungnya itu menyudut. Jadi seperti ini ya, dia akan agak menyudut begitu. Hmm. Hmm. Ya, jadi berbeda dengan kategori si Bacillus ini. Kemudian kalau kita buat dalam kartun, maka bakteri Spirilla ini ada yang bentuknya seperti ini, kemudian basil itu bentuknya seperti ini dengan berbagai macam panjang dan ukuran, kemudian ada yang bentuknya koki, ya. Kemudian berikutnya, jadi ada yang bentuknya spiral atau koki, ada yang bentuknya rod shape atau batang, ada yang bentuknya spiral ya atau spirilla tadi ya. Yang masuk ke dalam kategori spirilla ini ada Vibrio, kemudian spirilla atau spiroseta dan spiroseta. Nanti kita akan lihat di belakang apa perbedaan strukturnya. Yang pertama adalah bakteri koki terlebih dahulu. Jadi bakteri koki ini dia bisa membentuk klaster. Yang pertama, yang klaster yang dia bentuk itu ada diplokoki. Namanya saja diplo, berarti dia dua. Koki, bakteri bentuk koki yang bergabung jadi satu. Kemudian yang kedua, streptokoki itu ada beberapa koki yang saling sambung menyambung membentuk panjang begitu ya. Itu namanya streptokoki. Ya, nama bakterinya contohnya adalah Streptococcus. Kemudian yang berikutnya yang kedua itu adalah bentuk tetra. Namanya saja tetra, it must be four. Jadi ada dua koki yang bergabung jadi satu. Yang ketiga itu adalah sarkina. Sarkina itu ada 8 koki yang bergabung. Bagaimana cara bergabungnya? Jadi dia membentuk tetrat yang saling bertumpuk satu dengan yang lain. Kemudian ada Staphylococcus. Staphylococcus itu bentuknya seperti anggur. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi dia akan membentuk koloni seperti anggur. Ya. Kenapa kok digambarinya PPT itu nggak seperti itu, Bu? Nah, karena memang mungkin lihatnya dari point of view yang berbeda. Ya, misalnya Staphylococcus itu seperti ini. Kemudian bentuknya apakah selalu sesuai ketika kita di bawah mikroskop. Jadi kalau kita ngamati di bawah mikroskop, misalnya di sini Streptococcus itu seringkali dia bentuknya kita nggak dapat di bentuk yang semestinya seperti teori ya, berjajar-jajar, bulat-bulat ada banyak gitu, tapi dia bisa kita dapatkan hanya dua. Karena memang kalau kita mengamati di bawah mikroskop itu seringkali prosedur pada saat pengecatan itu membuat rusak dari struktur klasternya itu rusak. Kemudian yang kedua ini adalah Staphylococcus aureus. Jadi kalau kita bayangkan Staphylococcus bentuknya seperti anggur, ini enggak seperti anggur lagi. Ibu kok itu warnanya hijau sama warnanya merah. Nah ini tinggal dia yang mewarnai saja ya. Jadi ini sebenarnya gambar aslinya adalah gambar yang ini. Nah hitam putih, tapi dia diwarnai menjadi warna hijau dan merah. Kemudian uh, ini adalah salah satu contoh bakteria Neisseria gonorrhoeae ya. Jadi dia bisa membentuk diplokoki atau dan lainnya. Jadi dia bisa membentuk diplokoki atau dia bisa bergabung menjadi dengan yang lain. Jadi diplokokinya jadi terbentuk. Ya.
Kemudian di sini ada, kita bahas satu persatu bentuk bakterinya. Yang pertama itu adalah bakteri yang bentuknya batang. Bakteri yang bentuknya batang, ini contohnya adalah ada E. coli, Salmonella, dan Shigella. Oke. Yang kedua ada bentuk Bacilli. Jadi yang bentuknya basil itu ada Bacillus anthracis dan ada Clostridia. Oke, jadi Clostridia ini contohnya adalah Clostridium tetani dan Clostridium botulinum. Di situ yang termasuk di dalamnya itu adalah mikroba-mikroba yang dapat memproduksi spora. Ya, jadi Bacillus anthracis, Bacillus tetani, dan Clostridium botulinum ini dia bisa membentuk spora. Nah, di mana dia terbentuknya? Itu dalam struktur selnya yang berbentuk batang tadi. Di sini misalnya ada gambaran warna ungu, di sini yang warna putih ini adalah sporanya. Kemudian yang perlu teman-teman ketahui, meskipun sama-sama berbentuk batang, terkadang ukurannya tuh berbeda. Jadi minggu lalu mungkin teman-teman sudah ada salah satu contoh gambaran melalui mikroskop elektron ya, sama-sama dia pakai rod shape bakteria gitu ya. Tapi yang satu ukurannya besar, fluoresensinya warnanya orange gitu. Tapi ada juga di dalam situ dia ukurannya yang kecil gitu ya. Ukurannya kecil. Oke. Kemudian bagaimana pembelahannya? Jadi pembelahan bakteri-bakteri yang bentuknya batang itu bisa dengan menggunakan binary fission. Jadi dari satu menjadi dua dan seterusnya. Oke. Kemudian bakteri yang berikutnya adalah bakteri bentuk spiral. Contohnya yang pertama adalah Vibrio. Ya, Vibrio ini adalah bentuknya itu seperti punctuation. Punctuation itu tanda baca yang seperti koma. Jadi dia itu kayak rod, bentuk batang teman-teman, tapi bagian ujungnya ini saling menyudut satu dengan yang lain. Dan dia itu bisa bending. Bending itu menekuk. Menekuk itu jadi dia akan membentuk seperti ini ya. Seperti ini ya, dia bending. Kemudian kelas yang kedua untuk bakteri bentuk spiral itu adalah Spiroseta. Spiroseta di situ ada Treponema pallidum, ada Leptospira interrogans, dan Borrelia recurrens, dan Borrelia persica. Nah, di sini Spiroseta ini bentuknya apa bedanya dengan Vibrio yang kategori yang pertama tadi, teman-teman? Jadi kalau Spiroseta ini bentuknya lebih panjang dan dia itu bentuknya itu waving atau twisted. Jadi kalau waving itu dia kayak noodle gitu ya. Jadi dia akan berkelok-kelok. Yang kedua, ini yang pertama itu adalah Treponema pallidum, ini bentuknya seperti noodle gitu ya. Kemudian yang kedua itu Borrelia, dia itu bentuknya itu mirip benang yang ditwisted, ya ditwisted itu dipilin, gitu ya. Jadi dia bergelombang memang, tetapi dia agak muntir, ya. Kalau bahasa Jawanya itu muntir. Kemudian yang ketiga itu Lepospira. Lepospira itu sama bentuknya dengan Treponema. Jadi dia akan bergelombang seperti noodle begitu. Kemudian bagaimana struktur bakteri? Jadi struktur bakteri itu akan seperti ini. Jadi dia selnya relatif sederhana ya teman-teman. Jadi dia tidak mempunyai sistem organel. Dia hanya punya nukleoid, ini daerah DNA yang ngumpul jadi satu. Kemudian dia punya ribosom yang tersebar ke seluruh bagian sel. Kemudian dia punya granular inclusion juga, dia punya fungsi khusus. Nah, di sini dia juga punya membran sel, nih ya, membran sel. Kemudian dia punya dinding sel yang terdiri dari peptidoglikan dan dia punya kapsul. Ini adalah selubung yang menyelimuti sel yang berfungsi untuk pertahanan diri terhadap lingkungan yang ekstrim atau lingkungan yang kemungkinan dapat membunuh bakteri itu.
Misalnya apa? Ketika bakteri itu ditreatment menggunakan antibiotik, jadi mekanisme pertahanannya ini bisa melewat kapsul itu. Kemudian ada flagel. Flagel ini bisa untuk pergerakan sel. Kemudian ada pili. Pili ini untuk pelekatan sel. Kemudian flagel ini ada yang monotrichous. Kriteria bakteri berdasarkan flagelnya itu ada monotrichous, ada bakteri yang mempunyai ada di salah satu ujung letaknya. Kemudian ada ionotrichous, jadi dia hanya satu bagian saja, tetapi flagelnya lebih dari satu. Ambitrichous ini dia akan mempunyai flagel dua bagian yang saling berlawanan begitu, dan masing-masing hanya satu. Sedangkan kalau peritrichous dia akan menyelimuti seluruh permukaan si sel bakteria ini. Ya, nah ini adalah gambaran-gambaran sel bakteri yang punya kapsul. Jadi dia akan terbentuk seperti ini ya. Jadi lapisan yang menyelimuti sel dari bakteri tersebut. Kemudian bakteri itu ada yang bisa menghasilkan spora. Tadi sudah saya sebutkan ada Bacillus anthracis. Kita sudah sekilas melihat dari pertemuan yang lalu pada Bacillus anthracis ini menyebabkan penyakit antrak. Antrak itu adalah nekrosis dan dia bisa menular. Kenapa kok menular? Ketika sporanya ini menyebar. Ya, kemudian ada Bacillus megatherium. Ya, dia bisa menghasilkan spora juga. Kemudian bakteri berdasarkan dinding selnya itu dikategorikan menjadi dua macam, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Berdasarkan apa? Berdasarkan struktur kimia yang disebut sebagai peptidoglikan. Jadi penggolongan ini, kenapa kok namanya gram positif dan gram negatif? Karena dia dideskripsikan oleh Gram pada tahun 1884. Gram ini nama ilmuwan ya, yang menemukan prosedur pembedaan bakteri berdasarkan dinding selnya melalui suatu prosedur pengecatan. Ya, namanya kita sebut pengecatan Gram. Bagaimana sih perbedaan bakteri eubakteri ketika dia dicat menggunakan pengecatan Gram? Ada dua macam bakteri kategori ini, yaitu bakteri Gram positif dan bakteri Gram negatif. Bakteri Gram positif ini dapat berubah menjadi warna violet kalau mereka itu dicat menggunakan pengecatan Gram. Ya, nah kenapa kok dia menjadi warna violet? Karena ada suatu stain atau dye atau pewarna yang namanya kristal violet. Ya, kristal violet ini dia akan mewarnai struktur peptidoglikan. Ya, peptidoglikan ini adalah struktur yang ada pada dinding sel yang terdiri dari monomer-monomer asam amino dan monomer glikoprotein yang mempunyai ikatan rangkap satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua, pada bakteri gram negatif. Bakteri gram negatif ini dia kalau dicat menggunakan pengecatan Gram, maka dia akan mempunyai warna yang merah atau pink ya. Kenapa? Karena ada bagian lipid yang dominan dari bakteri gram negatif ini yang bisa tercat menggunakan dye yang namanya methyl red. Nah, jadi ada dua dye yang digunakan untuk pengecatan Gram. Kristal violet yang dia mewarnai peptidoglikan yang menyebabkan sel yang punya peptidoglikan, which is bakteri Gram positif, menjadi berwarna ungu, dan metil merah yang menyebabkan bakteri Gram negatif yang banyak mempunyai karbohidrat dan lipid yang ada di membrannya ini berubah menjadi warna red. Ya, red. Jadi soft red, jadi pink ya.
Ini bakteri gram positif atau gram negatif? Ini adalah Staphylococcus aureus, gram positif. Ini E. coli, dia termasuk bakteri gram negatif. Makanya dia berwarna merah ketika pengecatan gram. Nah, aplikasinya bagaimana? Aplikasinya seperti ini. Jadi pertama kali sel diferensiasi kita punya campuran isolat bakteri pakai kristal violet terlebih dahulu, kemudian dia dinetralkan pakai iodin, kristal violet yang berlebihan tadi, kemudian dicuci menggunakan alkohol, kemudian dicat kembali menggunakan methyl red atau menggunakan fusin. Jadi kalau tidak pakai methyl red ya pakai fusin juga bisa, maka dia akan mewarnai bakteri gram negatif menjadi warna pink. Maka populasinya bisa kita lihat seperti ini ya. Jadi akan ada bakteri gram positif dan negatif yang campur jadi satu gitu ya. Bakteri gram positifnya saja dia ada yang bentuknya rod, ada yang bentuknya koki gitu ya. Kemudian ada bakteri yang bentuknya spiral gitu ya, dan dia merupakan bakteri gram negatif. Oke, jadi seperti itu. Nah, bagaimana peptidoglikan itu organisasinya di dalam sel? Jadi organisasinya peptidoglikan itu kita bisa lihat dengan cara membelah bakteri gram positif dan gram negatif ya. Di sini gram positif kita belah maka akan ada dua lapisan di sini, ada lapisan abu-abu dan lapisan warna orange. Lapisan abu-abu ini adalah membran sel, lapisan orange ini adalah peptidoglikan yang saling berikatan satu dengan yang lain. Kemudian di sini peptidoglikannya tebal ya dan membentuk cross linking sehingga dia kuat. Jadi namanya dinding sel, dia memberikan struktur yang kuat untuk sel itu karena strukturnya ini tebal. Sedangkan membran plasma atau membran selnya ini hanya satu lapis saja. Satu lapis phospholipid bilayer. Ya. Kemudian kalau gram negatif, kalau kita belah, dia akan membentuk struktur seperti sandwich dengan bagian yang warna abu-abu ini ada di bagian tepinya, sedangkan bagian tengah itu warnanya orange. Kalau kita zoom in, kita perbesar, maka strukturnya yang warna abu-abu tadi ini adalah phospholipid bilayer. Ya, jadi ada dua phospholipid bilayer, bagian atas dan bagian bawah, bagian outer dan bagian inner. Peptidoglikannya apakah ada? Ya, peptidoglikannya ada di sini. Ya. Hanya satu lapis saja, satu layer. Jadi dia tidak sekuat bakteri gram positif peptidoglikannya. Maka di sini kita bisa simpulkan bahwa bakteri gram positif lebih kaya akan peptidoglikan, sedangkan bakteri gram negatif itu lebih kaya akan lipid dan karbohidrat karena ada phospholipid bilayer. Oke, kemudian ada bakteri-bakteri yang tidak mempunyai dinding sel, apa saja? Ada mikroplasma, ini biasanya mengkontaminasi kultur sel. Ada elform, elform ini adalah bakteri yang tidak punya dinding sel. Biasanya ada pada pasien yang ditreatment menggunakan penisilin. Kenapa kok bisa kehilangan peptidoglikan? Pasien yang sudah ditreatment menggunakan penisilin, karena di penisilin ini mekanismenya adalah menghambat sintesis dinding sel. Kemudian yang kedua adalah spheroblast. Spheroblast ini adalah bakteri gram negatif yang sudah dihilangkan dinding selnya dengan menggunakan lisosim atau penisilin. Jadi ini dibuat di lab, teman-teman. Ini kayak sel buatan begitu ya, yang digunakan untuk penelitian tertentu. Kemudian yang kedua adalah protoplasma. Protoplasma adalah bakteri gram positif yang sudah dihilangkan dinding selnya secara artifisial dengan menggunakan lisosim atau medium yang hipertonik. Ini adalah mikroplasma dan ini adalah bakteri Proteus mirabilis. Ini adalah gambaran TEM. Ya, jadi kalau TEM itu 2 dimensi, kalau SEM itu bisa 3 dimensi. Oke, berdasarkan pergerakannya, jadi alat gerak bakteri itu ada dua, ada flagel dan ada cilia. Flagel itu seperti wiping, jadi dia akan berkelok-kelok gitu gerakannya kiri kanan gitu. Ya, seperti itu ya. Ini flagel relatif lebih besar ya, ukurannya bisa menyebabkan bakteri itu bergerak. Kemudian cilia adalah
rambut yang ukurannya kecil dan itu bisa menimbulkan current. Current itu adalah arus listrik ya. Oke. Arus listrik jangan bayangkan arus listrik yang besar tidak, tapi ini hanya dalam mili atau mikro ampere saja. Jadi cukup kecil. Jadi dia bergetar. Makanya sering disebut kalau di bahasa Indonesia itu namanya rambut getar. Ya, kalau flagel bulu cambuk ya. Jadi karena dia kayak mencambuk gitu, bergerak wiping. Kemudian berdasarkan klasifikasi cara memperoleh energi, jadi bakteri atau prokariot itu diklasifikasikan menjadi dua, yaitu fotoautotrop dan heterotrop, serta fotoheterotrop. Jadi tiga ya. Autotrop sendiri ada dua, ada fotoautotrop dan kemoautotrop. Jadi autotrop itu adalah suatu prokariot yang bisa mensintesis makanannya sendiri atau memperoleh energi dari dia membuat makanannya sendiri. Jadi ada yang makanannya itu disintesis dengan menggunakan bantuan cahaya matahari, makanya namanya fotoautotrop, dan ada yang diperoleh dengan bahan kimia atau namanya kemoautotrop. Kemudian heterotrop itu adalah energi yang diabsorb, memperoleh energi dengan cara mengabsorpsi makanan. Maksudnya gini, jadi bakteri atau prokariot tersebut tidak bisa mensintesis makanan sendiri, tapi dia mengabsorpsi makanan dari inangnya atau environment, lingkungan yang ada di sekitarnya. Kemudian ada fotoheterotrop. Nah, fotoheterotrop ini agak unik. Kenapa? Karena dia dapat membuat makanannya sendiri dengan cara fotosintesis, tapi juga dia bisa mengambil makanan dalam bentuk senyawa-senyawa organik yang ada di sekitarnya. Ya, jadi dia tuh bisa memperoleh makanan dari sekitarnya, mengambil makanan dari sekitarnya, atau dia membuat makanannya sendiri dengan cara fotosintesis. Kemudian berdasarkan caranya memperoleh energi, baik melalui respirasi atau fermentasi, jadi bakteri itu ada tiga. Nih, ya. Sorry, bakteri itu ada dua. Ada aerob dan ada anaerob. Aerob tentu saja dia memerlukan oksigen selama hidupnya. Anaerob tidak butuh oksigen. Sedangkan anaerob sendiri dibagi menjadi dua, obligate anaerob dan fakultatif anaerob. Obligate itu suatu kewajiban. Jadi artinya gimana? Obligate anaerob berarti kamu harus berada dalam kondisi anaerob. Jadi makhluk ini, bakteri ini tidak bisa hidup kalau ada oksigen. Nah, jadi dia harus obligate, kamu harus anaerob, harus tidak ada oksigen baru kamu bisa hidup. Ya, contohnya di sini adalah botulism. Ya. Kemudian yang kedua adalah fakultatif anaerob. Fakultatif anaerob itu jadi dapat switch, dapat berubah menjadi antara respirasi seluler atau fermentasi. Jadi dia itu kadang-kadang bisa pakai oksigen untuk bernafas, untuk respirasi, tapi kadang kalau dalam kondisi anaerob, ya dia akan melakukan metabolisme secara anaerob, misalnya dengan cara fermentasi. Jadi dia itu sangat adaptif, ya, adaptif. Kemudian di sini adalah cara pembelahan bakteri. Bakteri itu membelah melalui binary fission, 1 jadi 2, 2 jadi 4, dan seterusnya. Cara proses pembelahnya, ketika membelah dia akan membentuk dua sel yang identik dengan organel yang sama. Ya, jadi organelnya ikut membelah. Kemudian di sini adalah proses konjugasi. Konjugasi adalah proses perpindahan materi genetik dari satu bakteri ke bakteri yang lain dengan cara diperantarai oleh pili atau pilus. Dia akan mengenali satu bakteri ke bakteri yang lain, kemudian dia akan membentuk jembatan konjugasi. DNA-nya bisa pindah dari satu bakteri ke bakteri yang lain, dan di situ dia akan membentuk DNA yang baru. Nah, DNA yang seperti ini, DNA pada bakteri yang bentuknya sirkular, ini namanya plasmid. Ya, nanti bisa searching di internet, plasmid itu apa. Ya, plasmid ini biasanya dia mengandung
gen-gen untuk resistensi antibiotik. Jadi resistensi antibiotik ini bisa dipindahkan dari satu bakteri ke bakteri yang lain, teman-teman. Jadi bisa menular resistensinya. Nah, bakteri di alam ini dia bisa berfungsi sebagai dekomposer. Jadi dia menguraikan zat-zat yang sudah tidak berguna lagi, kemudian merecycle, mendaur ulang materi-materi atau nutrien yang esensial melalui ekosistem. Ya. Kemudian bakteri di alam itu juga ada yang membantu fiksasi nitrogen, ya, untuk membuat asam amino. Jadi nitrogen yang ada di atmosfer ini manusia nggak bisa ngambil, tidak bisa memfiksasi, tapi bakteri bisa. Kemudian bakteri itu akan mengubah nitrogen menjadi amonia. Ya, amonia ini adalah bentuk terlarut dari nitrogen, kemudian dia akan digunakan untuk perkursor dalam membuat asam amino atau protein. Kemudian bakteri di alam itu ada juga yang tidak menyenangkan dan menyebabkan penyakit disebut bakteri patogen. Dia bisa menyebabkan food decay, jadi gigi yang decay. Kemudian dia bisa menyebabkan Lyme disease, bisa menyebabkan tetanus, tuberkulosis, keracunan salmonella, gitu ya. Kemudian pneumonia dan ada kolera. Tetanus. Jadi tetanus ini disebabkan oleh Clostridium tetani. Dia menyebabkan kontraksi otot atau kram otot, dan ini berbahaya dan mengancam kehidupan ketika kram ini terjadi pada saluran nafas. Jadi orang meninggal karena gagal nafas, ya, karena bakterinya sudah menyerang ke situ. Nah, bakteri ini biasanya masuk ke dalam sistem sistemik tubuh kita melalui luka terbuka. Jadi jangan sampai luka terbuka itu terkena Clostridium tetani. Ini ada bakteri juga yang menyebabkan nitrosis. Nah, ini food decay. Sebenarnya kenapa kok gigi bisa berlubang-lubang seperti ini? Karena bakteri yang menginfeksi gigi itu menggunakan gula dan karbohidrat yang ada pada sisa makanan gigi kita, kemudian dia akan mengekskresikan asid atau asam yang kuat, dan enamel gigi kita ini tidak tahan terhadap asam, maka dia akan terkikis sedikit demi sedikit, jadinya giginya akan karies. Kemudian ada chlamydia yang dia tertransmisi atau menyebar melalui sexual transmission, gonorrhea juga, ya. Kemudian sekarang kita akan masuk ke virus. Jadi virus ini banyak yang mengkategorikan sebagai sesuatu yang tidak hidup. Kenapa? Karena dia hanya a piece of asam nukleat yang dienkapsulasi, diselubungi oleh protein. Ya, jadi dia itu baru akan memiliki karakter seperti sel itu ketika dia menginfeksi sel yang hidup, kemudian dia bereplikasi. Ya, oke, ini adalah histori dari filologi, pertama kali dikemukakan oleh Martinus Beijering tahun 1898. Kemudian penemuan yang terbaru di abad ke-20 itu adalah penemuan bakteriofag. Bakteriofag itu adalah virus yang dapat menginfeksi bakteri yang ditemukan oleh bakteriologis dari Inggris, yaitu Frederick Ford. Nah, karakteristik dari virus ini apa? Yang pertama, dia tidak bisa diobservasi menggunakan mikroskop cahaya. Jadi dia baru bisa diobservasi menggunakan mikroskop elektron. Kemudian tidak mempunyai internal cellular structure. Jadi dia itu tidak punya membran sel, dia tidak mempunyai retikulum endoplasma, dia tidak punya inti sel. Kemudian dia mempunyai DNA dan RNA. Sorry, DNA atau RNA. Kuncinya ini atau, ya. They don't have both. If they have DNA, then they don't have RNA, and so on. Nah, jadi nggak bisa punya dua-duanya. Dia incapable untuk metabolism. Kemudian ukurannya lebih kecil daripada bakteri.
sehingga dia tidak bisa diamati melalui light mikroskop. Kemudian dia bereplikasi di dalam sel hidup. Kemudian dia tidak punya organel seperti mitokondria atau ribosom. Jadi dia tidak punya ribosom atau mitokondria. Ini adalah rumus struktur atau struktur common, struktur umum dari si virus. Di sini struktur yang paling dalam ini adalah genom. Genom ini bisa DNA atau RNA ya. Jadi asam nukleat. Kemudian asam nukleat ini diselimuti oleh protein yang namanya kapsid. Kemudian kapsid ini dia akan diselubungi oleh protein selubung atau envelope yang warna merah ini. Kemudian di protein envelope dia akan mempunyai protein envelope yang berperan pada saat dia mempenetrasi atau menginfeksi sel untuk masuk ke dalam sel. Oke, struktur virus. Jadi yang pertama adalah kapsid. Kapsid ini adalah lapisan pelindung. Dia terdiri dari protein subunit yang identik. Jadi dia mempunyai banyak subunit yang sama, identik, plek persis gitu ya. Kemudian dia fungsinya adalah memprotek atau melindungi materi genetik. Kemudian dia ada yang menyebutkan dia kemungkinan terlibat dalam masuknya ke dalam sel. Jadi ketika virus itu masuk ke dalam sel, ini terlibat. Terutama pada virus-virus yang tidak mempunyai envelope. Ya, kalau dia nggak punya envelope, cuma punya kapsid saja, berarti kapsid ini berperan untuk masuknya masuknya virus itu ke dalam sel. Kemudian yang kedua, dia asimetrik ya. Kemudian dia beratnya 50% dari berat virus. Kemudian kapsid ini bisa diselubungi oleh envelope dan ada yang tidak diselubungi oleh envelope. Mari kita tengok slide berikutnya. Jadi kapsid itu seperti apa sih? Kapsid itu adalah protein coating atau protein selubung yang menutup dan memproteksi asam nukleat dari virus. Jadi bentuknya seperti ini teman-teman. Ya, jadi yang bulat-bulat warna biru ini adalah subunit penyusun kapsid. Namanya itu adalah kapsomer. Nah, nama strukturnya keseluruhan ini adalah kapsid. Subunitnya namanya kapsomer. Kemudian struktur yang kedua adalah envelope. Envelope ini adalah membran yang mengandung lipid. Jadi fosfolipid bilayer sebenarnya ya. Mana envelope itu? Ini adalah bagian ini. Oke. Nah, balik lagi ke kapsid. Jadi kapsid berdasarkan struktur kapsid, virus itu dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah helical kapsid, helical virus. Helical virus itu jadi asam nukleatnya itu berasal dari berada dalam silinder hollow. Jadi di sini ada silinder yang berlubang, kemudian tengahnya ini dia ada asam nukleat. Contohnya ada virus rabies, Ebola, TMV, tobacco mosaic virus, jadi virus yang menginfeksi tanaman tembakau. Kemudian yang kedua adalah polyhedral. Polyhedral ini mempunyai banyak sisi, ya, yang disebut sebagai eikosahedron. Jadi dia itu terdiri dari segitiga triangle, 20 triangle yang equilateral. Jadi ukurannya sama persis, side by side, ada 12 dan yang 12 vertikal. Contohnya di sini ada polio, adenovirus, dan virus herpes. Kemudian yang ketiga, superkapsid yang ketiga ini kompleks. Jadi ini tidak termasuk ke helikal atau polyhedral, tapi dia ada struktur yang sendiri yang sangat kompleks. Contohnya di sini ada pox virus atau virus cacat, chickenpox, ya, sama bakteriofag, ya, bakteriofag. Nah, di sini
berikutnya, nah tadi yang eicosahedron itu seperti apa? Eicosahedron itu bentuknya seperti ini teman-teman, maksudnya. Nah, jadi ini ada 20 plus 12 ya, segitiganya. Oke, itu kapsidnya. Nah, kalau berdasarkan ada tidaknya envelope, virus ini dibedakan menjadi dua, naked virus dan envelope virus. Kalau naked virus itu cuma ada asam nukleat saja yang dikelilingi oleh kapsomer atau kapsid. Ya, dia tidak diselubungi oleh envelope. Sedangkan kalau envelope virus ini dia diselubungi oleh envelope yang terdiri dari lipid bilayer, dan di sini dia mengandung protein envelope yang berperan untuk masuknya ke dalam sel yang diinfeksinya. Contohnya adalah protein spike. Protein spike atau protein envelope ini sebenarnya apa sih? Sebenarnya dia adalah glikoprotein. Glikoprotein ini adalah protein membran yang di bagian atasnya dia mengandung struktur karbohidrat. Jadi kalau teman-teman ingat dulu di kuliah biologi sel molekuler ada fosfolipid bilayer, kemudian ada protein transmembran gitu ya. Protein transmembran ini bagian atasnya bisa berikatan dengan gugus karbohidrat seperti gugus glukosa dan lain sebagainya. Nah, ini yang namanya glikoprotein. Oke, ini ya klasifikasinya sudah kita bicarakan tadi. Kemudian ada virus yang spesifik yang termasuk ke dalam kategori virus kompleks berdasarkan strukturnya, itu adalah bakteriofag. Bakteriofag itu adalah virus yang bisa menginfeksi bakteri. Nah, jadi virus pemakan bakteri lah. Nah, strukturnya agak beda. Kenapa? Karena dia punya kepala, dia punya leher, dia punya ekor. Nah, ekornya itu terdiri dari batang ekor dan ekor fiber, benang ekor. Ya, seperti itu bentuk bakteriofag. Kalau yang CMV tadi dia bentuknya seperti ini ya. Jadi dia RNA virus yang dilengkapi oleh kapsid. Jadi dia merupakan naked virus, virus telanjang tidak punya selubung. Yang punya selubung contohnya adalah virus influenza. Ini tanaman yang terserang oleh tobacco mosaic virus. Ini adalah perbandingan ukuran virus dan bakteria. Nah, tugas dari kalian, kalian silahkan mencari di antara berikut ini ada bakteriofag, adenovirus, rhinovirus, dan lain sebagainya. Di sini ada prion. Nah, prion ini apa, teman-teman? Nah, dia dikategorikan makhluk hidup atau bukan? Oke. Nah, virus ini kenapa kok bisa menginfeksi sel manusia? Karena dia terikat pada protein yang spesifik yang ada pada permukaan sel itu. Jadi seperti gembok sama kunci, ini ada virus, kemudian ini ada struktur protein yang ada pada sel, jadi dia akan ketemu. Kalau dia matching, maka dia akan membuka. Kemudian berdasarkan daur hidupnya, infeksi virus itu dikategorikan menjadi dua daur hidup, yaitu daur hidup litik dan lisogenik. Daur hidup litik itu ketika bakteriofag ini menginfeksi sel, maka DNA dari si bakteriofag ini, si virus ini, dia akan take over. Jadi dia akan, ada yang bilang dia mendegradasi DNA bakteri, gitu ya. Ada yang bilang dia akan take over. Take over itu mengambil alih proses metabolisme dari bakteri. Jadi dia akan menggunakan sel bakteri tersebut untuk mensintesis dirinya atau untuk bereplikasi. Nah, setelah bereplikasi komponennya, kemudian dia dirakit satu demi satu hingga membentuk virus yang lengkap.
maka bakteriofag ini bisa memproduksi enzim lisis untuk melisis membran sel atau dinding sel dari bakteria ini sehingga bakteriofagnya bisa keluar. Nah, ini adalah siklus atau daur hidup lisis. Nah, kalau lisogenik gimana? Kalau lisogenik itu ketika DNA bakteri itu menginjeksikan materi genetiknya di dalam bakteri, maka bakteri ini DNA-nya akan jadi satu dengan DNA virus tadi. Kemudian ketika bakteri membelah, dia akan ikut membelah. Ya, begitu terus menerus. Jadi ini dari lisogenik. Nah, one day ketika dia itu bergabung DNA-nya akan ada satu kondisi di mana DNA ini akan berpisah kembali. Kalau DNA-nya berpisah kembali, maka dia akan masuk ke dalam jalur litik. Ya, artinya dia akan menggunakan sel bakteri untuk membelah dan untuk bereplikasi komponennya. Jadi asam nukleirnya bereplikasi, kemudian kapsidnya juga, tailnya iya, tail fiber, ekornya juga gitu kan. Kemudian pada suatu masa dia akan bisa melisis dinding sel bakteri, kemudian bakterinya akan bisa keluar gitu ya, dan menginfeksi sel yang lain. Itu silahkan ini diisi untuk catatan kalian apa similarity dari jalur litit dan lisogenik dan apa perbedaannya. Macam-macam viral disease ada folio ya. Folio itu awalnya cuma seperti virus aja gejalanya, tetapi lama-kelamaan dia bisa menyebabkan paralisis otot dan bisa menyebabkan kematian. Zaman dulu, kalau sekarang kan sudah ada vaksin. Muscle paralysis ini bisa terjadi kalau pada kaki, ya kakinya nggak bisa jalan, tiba-tiba nggak bisa jalan. Kan? Mungkin pernah ada yang dengar cerita, mungkin selevel ini ya, yang kalian mungkin, orang yang terkena polio tiba-tiba kakinya lemes gitu ya, lemes itu paralisis sebenarnya, nggak bisa jalan. Kemudian virus influenza ini menyebabkan demam, sakit kepala, sakit pada badan, sore throat, kemudian ada batuk kering dan seterusnya. Dia menular gitu ya, dan virus influenza ini mudah sekali termutasi. Dan ada herpes simplex 1 dan 2. Kalau yang 2 ini disebarkan melalui seksual dan belum ada obatnya. Nah, dia menyebabkan lesi yang ada pada alat-alat genital yang ada pada tubuh manusia dan menyebabkan ruptur. Ruptur itu kerusakan jaringan ya, dan menimbulkan rasa sakit tentunya. Jadi herpes ini teman-teman yang sebenarnya yang diserang itu adalah sarafnya ya. Kemudian ada viral disease, berikutnya adalah HIV, Human Immunodeficiency Virus. Jadi dia menyerang sel-sel yang berperan pada sistem imun seperti sel leukosit, sel T ya. Di mana ketika sel imunnya itu diserang, maka orang akan kehilangan sistem imunnya. Oke, nah penyakit herpes ini adalah virus yang tidak bisa disembuhkan. Nah, struktur virus HIV ini seperti ini ya. Jadi dia merupakan virus RNA, jadi materi genetiknya ini adalah RNA. Kemudian dia membawa enzim reverse transkriptase untuk mentranskripsi balik dari DNA, dari RNA ke DNA ketika virus itu menginfeksi sel manusia. Kemudian dia ada fosfolipidnya, kemudian dia ada protein spike, ya, spike yang ada di permukaan fosfolipidnya itu. Kenapa sebagian flu itu biasa aja, tapi sebagian flu ada yang berbahaya? Jadi kalau kita sudah punya antibodi di dalam tubuh kita, maka virus tadi yang merupakan antigen terhadap bagian tubuh kita ini ketika saling berikatan mereka akan membentuk kompleks dan menyebabkan si virus tadi bisa masuk ke dalam sel manusia. Tapi kalau
Tidak, maka di sini misalnya, sorry, jadi gini, eh, ketika antibodi ini ketemu dengan antigen, maka dia akan mengkopling antigen ini, jadi dia tidak akan menimbulkan penyakit. Nah, ini kebalikannya. Sorry ya teman-teman, saya agak ke distract tadi. Jadi kalau yang ini old antibody. Jadi kalau kita punya antibody yang lama, kemudian muncul virus influenza yang sudah termutasi, maka di sini dia tidak akan match. Jadi tidak akan membentuk seperti gembok dan kunci begitu. Maka akhirnya apa? Ya, dia tidak akan bisa menghentikan aktivitas dari si virus tadi ya. Dia akan tetap menginfeksi dan menyebabkan suatu penyakit. Jadi kenapa kok kadang-kadang kita kena flu, kadang-kadang ya kita sudah kebal karena flu itu virusnya sudah, influenza itu virusnya seringkali mengalami mutasi. Kemudian ada virus yang menyebabkan penyakit yaitu HPV, Human Papilloma Virus, dia menyebabkan sel kanker leher rahim. Kenapa? Karena ada fragmen DNA pada virus HPV ini yang ketika dia masuk ke dalam sel leher rahim, maka dia berfungsi sebagai transcription factor. Ingat, waktu di biologi sel molekuler, kalau ada faktor transkripsi nempel di situ, transkripsi akan berlangsung cepat, banyak protein yang diproduksi banyak, dia cepat membelah, maka dia akan menjadi sel kanker. Oke, ini kamsahamnida, terima kasih. Nah, nomu 어렵지만 열심히 공부하면 할 수 있다. Artinya sangat sulit, tapi jika kalian belajar dengan giat, dengan keras, maka kalian akan bisa mengerjakannya. Oke, jadi ada tugas dari saya, tidak usah dikumpulkan, yaitu prion. Silakan kalian cari searching di internet apa itu prion, apakah dia bisa menimbulkan penyakit pada manusia dan bagaimana siklus hidupnya. Sedangkan nanti saya akan buka kuis gitu ya. Jadi biar sama dengan kelas yang lain, ada kuis, silahkan di LMS kalian, silahkan di submit. Kuisnya mudah sekali, hanya berisi tentang materi kuliah saya. Oke, sekian dan terima kasih semua. Bye.